Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue, Anung, di Persuasi TV. Salam demokrasi, salam kebebasan, merdeka. Kali ini gue pakai backgroundnya tembok nih. Cuman temboknya nggak ada muralnya, jadi nggak ada perlu dihapus-hapus lah ya. Oke, kali ini gue pengen ngobrol-ngobrol sama seorang dokter yang namanya pernah kesebut ya saat Babeh Aldo ingin melakukan gugatan. Wah, gugatan terkait masalah pencemaran nama baik. Tapi sebelum itu, jangan lupa tetap dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share tentunya. Dan komentar kalian sangat kami butuhkan untuk memajukan channel ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana manggilnya Dokter Maher atau Habib Maher nih enaknya. Terserah Bang Anung aja enaknya yang mana. Terserah. Oke, saya manggil dokter aja lah ya, lebih enak ya. Iya Bang Anung. Gini, Dok, kan kemarin kita sempat dengar ada sedikit rame-rame nih Dok. Ah, Ya, terkait laporannya Babe Aldo di Polda Metro Jaya kurang lebih seminggu yang lalu lah ya, gitu kan? iya Yang betul. yang akhirnya menjadi sebuah somasi gitu loh, ya kepada Dokter Maher nih, gitu kan? Nah, Dokter Maher terkait terkait apa namanya laporannya kan terkait pencemaran nama baik, ada fitnah Iya. dikatakan di sana, ada hoax di sana katanya gitu kan. Nah, sebetulnya biar juga masyarakat nggak apa namanya nggak bingung nih sebenarnya ada apa sih sebetulnya Dokter Maher dengan Babe Aldo nih. Itu kronologinya gimana dok sebetulnya dok? Ya gini awalnya mungkin terkait karena debat medsos itu kan ya. Hmm, Debat medsos jadi panjang. Yang pertama terkait saya mencuit pertama waktu yang kalau tidak salah tentang yang apa perbedaan apa eksosom itu bisa dicek enggak dalam 1 kali 24 jam. Iya. Nah itu, nah setelah itu terjadi perdebatan memang. Nah, terus saya mencurahkan isi hati kalau niat saya di sini apa untuk biar Babe Aldo enggak salah jalan atau apa. Soalnya saya sering mengikuti videonya. Banyak hal yang saya setuju, banyak yang enggak setuju. Seperti itu. Hingga akhirnya panjang. Setelah itu, nah di tanggal 17 itu seperti yang saya akui itu ada kesalahan memang karena saya Twitternya sudah lama memang cuma sebatas silent reader. Jadi karena enggak mengecek, enggak tahu juga gimana Twitter ya masih awam lah di dunia medsos ini. Nah setelah itu ada satu hal yang saya tuduh memang menghapus dan lain-lain, berkata muka dua dan lain-lain. Nah setelah itu memang dari saya yang belum apa kehilafan saya ternyata memang tidak ada dihapus dan memang di Twitter kan tidak bisa menghapusnya itu. Nah sesaat setelah itu saya memang meminta maaf terkait dengan itu. Sudah di apa ya walaupun dibully atau apa sama orang di medsos saya tetap meminta maaf karena menurut saya minta maaf dalam hal yang salah memang saya salah di bidang itu. Di cuitan itu memang salah, ada yang saya tidak membela diri apa-apa. Saya berbesar hati saya meminta maaf karena menurut saya meminta maaf itu bukan sesuatu yang memalukan. Kita manusia, kita tempatnya salah dan lupa. Kalau saya ada yang salah, ada yang kurang, mohon dimaafkan seperti itu. Nah, hingga sampai diperpanjang, mungkin tapi itikat baik, alhamdulillah Babe Aldo itikatnya untuk
mensomasi saya. Iya. Somasi. Saya sudah surat somasi yang pertama saya sudah bales. Terkait saya tidak bisa datang. Surat somasi kedua pun saya sudah bales. Saya berharap itu sebentar, iya. Dok. Iya. Itu kan berapa hari yang lalu kan udah dilayangkan juga ya somasi kedua ya, Dok ya. Betul. Jadi udah 2 kali ya. Itu kira-kira apa, Dok, yang menghalangi dokter untuk bisa memenuhi gitu, Dok, memenuhi somasinya beliau? Ya mungkin sesuai dengan yang saya balas di surat somasinya. Yang pertama terkait pandemi. Iya. Yang kedua juga terkait kesibukan saya sebagai dokter di rumah sakit. Saya di rumah sakit Islam di Malang. Itu sekarang lagi fokus ngurusi pandemi. Saya juga sebagai dokter di ruang isolasi. Seminggu kali itu saya masuk di ruang isolasi untuk mengecek setiap pasien di ruang isolasi maupun di ICU. Kalau misalnya saya enggak di ruang isolasi atau ICU, saya di IGD seperti itu. Itu kesibukan saya tiap hari. Kemarin itu saya Sabtu pagi saya di ruang isolasi sampai jam 2, habis itu jam 2 saya lanjut di IGD. Sampai jam 9 malam istirahat. Saya tadi pagi UGD lagi dari jam 7 sampai jam 3. Itu setiap hari. Setiap hari memang di rolling. Saya di IGD. Kalau saya di ruang isolasi seminggu 2 kali karena enggak mungkin kami tiap hari di ruang isolasi. Kan kemungkinan terkenanya juga sangat tinggi kalau setiap hari. Akhirnya kebijakan rumah sakit di rolling, jadi seminggu dokternya itu 2 kali, tapi tiap hari ada ganti-gantian. Saya kebetulan hari Rabu dan Sabtu seperti itu. Begitu Bang Anung kesibukan saya tiap hari. Luar biasa. Jadi itu alasan yang paling memang agak sulit ya pada saat kita harus memenuhi panggilan somasi, di satu sisi ada pasien yang harus ditangani gitu ya Dok ya. Betul seperti itu. Jadi memang terkait pandemi ini memang saya juga tidak bisa kemana-mana. Di Malang aja, ke Surabaya pun ke tempat keluarga juga saya jarang. Itu pun yang dekat. Jadi selama pandemi ini saya pikir saya lebih bijak kalau di rumah sakit aja ilmu saya pakai buat menolong orang. Soalnya yang kemarin Juni Juli itu banyak sekali yang tidak sampai ditangani. Sampai memohon-mohon Bang Fatur, sampai tidak punya oksigen itu. Kami punya ilmu dokter ya, tapi sampai orang ke rumah sakit memohon-mohon, dokter istri saya masih muda, saya punya anak 2 masih kecil-kecil, ini kalau tidak ditolong gimana. Tapi memang keterbatasan oksigen dan lain-lain. Jadi kami di rumah sakit juga kayak hati ini kayak ngelus dada gitu loh. Banyak kami punya ilmu tapi ketersediaan infrastruktur juga enggak terlalu bagus untuk saat ini ya. Nah kayak gitu. Iya, artinya memang konsentrasinya habis untuk di rumah sakit ya Dok ya. Konsentrasinya di rumah sakit, insyaallah membantu orang. Nah, saya balik lagi nih. Kalau melihat dari isi somasi ya yang disampaikan sama pihak Babe Aldo dan melalui kuasa hukumnya, kalau salah yang saya terima informasinya adalah salah satunya menginginkan debat terbuka ya atau diskusi terbuka gitu ya Dok ya, kurang lebih ya. Karena kan mungkin kalau saya lihat dari sisi perjuangannya Babe Aldo ini kan selama ini masih mencoba mempertanyakan yang tadi kan seperti audit alat PCR dan lain sebagainya. Mungkin memang masyarakat juga membutuhkan itu sih gitu kan. Terlebih kemarin jujur nih Dok, saya juga kemarin kan dapat video ya gitu kan, ada pekerja di sebuah mall, dia harus dilengkapi surat PCR atau surat antigen. Nah kalau PCR berlaku 2 hari, kalau antigen 1 hari. Antigen 1 hari. Iya. Nah artinya ya masih, kalau saya pribadi ya, itu masih ada pertanyaan tuh, PCR kan sama antigen sama-sama buat alat tes kan gitu ya. Betul. Tapi malam ini saya nggak mau nanya itu Dok. Iya terlalu teknis ya. Iya saya nggak mau nanya itu. Saya mau nanya ini aja. Nah
kemungkinan kalau seandainya nih Dok, gitu ya, Hmm. mungkin di apa namanya harapannya Babe Aldo untuk melakukan diskusi terbuka terkait hal itu gitu. Kira-kira dari Dokter Maher gitu, itu memungkinkan nggak? Mungkin ada waktunya kapan gitu ya? Mungkin yang tidak bisa dalam waktu cepat ya pasti ya gitu. Gimana Dok? Gini sudah saya jelaskan di apa? Di cuitan atau apa. Kalau misalnya kita diskusi itu mencari kebenaran dengan hati yang lapang. Kami para dokter mungkin ada juga yang lebih kompeten dari saya. Itu kami sebenarnya mau, ayo kita diskusi enak-enakan, diskusi yang enak. Tapi maaf saja kalau misalnya dari awal diskusi itu kita sudah istilahnya ya diremehkan atau apa, itu kan akhirnya jatuhnya nanti jadi debat kusir. Energi kami para dokter dan nakes ini sudah habis di rumah sakit gitu. Jadi kalau diskusinya mau nyari kebenaran, mungkin ilmu saya seandainya belum, saya ada yang saya nggak bisa jawab, saya bisa nanyakan ke dokter-dokter yang lebih kompeten. Saya yakin mereka para dokter yang kompeten itu mau untuk diskusi, siap kok untuk diskusi, tetapi diskusinya jangan debat kusir. Oh iya. Diskusi terbuka seperti itu untuk mencerahkan utamanya buat umat. Betul Dok. Karena saya kan tujuannya sama. Iya. Tujuannya sama. Tujuannya kami juga ingin pandemi ini selesai. Betul. Yang tujuannya Babe dengan MPR mungkin juga ingin pandemi ini selesai. Tujuannya itu sebenarnya sama. Cuma caranya mungkin yang agak sedikit berbeda. Nah, kalau misalnya seandainya ada tuduhan bukan dari Baben ya, maksudnya di masyarakat dokter jadi sales, jadi endorse COVID seperti itu kan banyak. Iya, nah, betul. Nah, kan logikanya gini aja, kalau misalnya kami ini di endorse atau senang, istilahnya senang adanya pandemi ini, ngapain kami edukasi? Mending kami diemin aja kalau ada keuntungan buat kami. Betul. Kita diemin aja, biarkan pandemi terus saja, kita dapat cuan. Tapi kan ternyata enggak seperti itu. Kami juga menginginkan pandemi ini selesai. Betul. Jadi biar kembali ke normal, bisa taklim lagi, bisa silaturahmi lagi, kan seperti itu. Ngomong-ngomong, insentif udah turun? Insentif insya Allah 2 bulan ini, masih belum turun. Ya, berhubung ini adalah persuasi, pengantar suara demokrasi, suara para dokter dan suara para nakes yang insentifnya belum, mohon tolong Pak segera dibantu Pak. Segera. Selain itu juga Bang Anung, mungkin ada kayak saya banyak yang setuju juga terkait kebijakan politik, kayak misalnya ada yang di berita itu yang makan uang dari hasil mayat korban COVID. Wah, iya benar tuh. Betul. Ayo ditelusuri yang benar seperti berita kayak gitu. Terus yang apa? Yang berita-berita banyak yang terkait dengan kebijakan politik ya. Itu kan banyak juga yang masih perlu diperbaiki. Itu ayo disuarakan, dikritisi bareng-bareng. Kalau masih ada yang kurang gitu loh. Kayak seperti itu kan sebenarnya enggak benar itu, mau makan uang mayat seperti itu kan. Ada di berita itu kan kesannya kan kok tega bener. Kami juga nakes melihat berita itu, waduh kok tega sekali gitu loh. Ya, gitu. Karena gini, kemarin juga saya belum lama Dok ya. Nah, kebetulan antum kan habaib juga nih ya Bib. Iya. Sekaligus juga ada di rumah sakit. Kemarin itu baru ada berita tentang pemulasaran jenazah yang mana itu kurang memenuhi syariat lah ya pada saat di sama keluarga. Nah, itu antum dalam hal ini ya, ana manggilnya antum nih sekarang ya. Karena udah nyebut Habib. Iya, Bang. Iya, Bang. Ini ada perhatian khusus juga nggak Bib tentang masalah itu, Bib? Nah, kalau itu kebetulan saya sendiri di rumah sakit, khususnya yang umat Islam ya, terutama habaib, di tempat saya, di rumah sakit saya itu, saya kalau seandainya ada yang meninggal dan pemulasaraan jenazah, saya pastikan bahwa sesuai dengan syariat. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri biar enggak melenceng dari syariat, walaupun tetap pemulasaraan secara COVID.
tapi harus tetap sesuai syariat. Jadi semua itu langkah-langkahnya itu insya Allah sudah terjalankan dengan benar. Seperti itu. Seperti ada beberapa ulama yang meninggal, habaib yang meninggal karena COVID, itu semua insya Allah dimandikan di rumah sakit saya. Itu saya bantu untuk biar bisa dilihat bahwa ini sesuai syariat. Gitu. Jadi kita kan berjuang sesuai dengan bidang kita masing-masing. Iya, betul, betul. Memegang akhlak, revolusi akhlak itu kita harus pegang. Yes, kayak setuju. Gitu, betul, revolusi. Jadi saya membangun revolusi akhlak di tempat saya, ada orang lain di tempat lain seperti itu. Betul. Kayak gitu. Jadi rasa kemanusiaannya yang harus kita pupuk, rasa empati kepada orang itu harus kita pupuk seperti itu. Iya, oke, Bib. Bib, terakhir untuk menutup, kira-kira kalau misalkan yang saya dengarkan setelah somasi kedua akan dilanjut ke proses hukum lagi, Bib. Harapan antum, Bib, dalam persoalan ini, kira-kira apa? Harapan Nana sendiri sekaligus klarifikasi ya, kalau misalnya memang masih mengganjal di hati, mohon diluaskan pintu maaf dari Babe Aldo buat saya, dan saya harap permasalahan ini sudah selesai sampai sini. Kalau misalnya seandainya kita bertemu, ayo kita berpelukan, diskusi yang enak. Nah, kita diskusi yang enak, kita mencari kebenaran sama-sama. Seperti itu, biar maksudnya tidak hanya mencari kebenaran dari pihak sebelah atau dari pihak sini, kita melihat kebenaran buat semua. Kalau memang masih ada yang kurang terkait kebijakan politik, ayo kita kritisi sama-sama. Persuasi juga ikut. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ada yang berita yang mungkin pernah salah, itu coba di cross check ke berita yang lain, terus diklarifikasi sama-sama. Oh, ini ternyata yang benar, yang di sisi yang lain itu seperti ini. Kita berimbang seperti itu. Saya juga misalnya ada berita yang terkait, contoh yang paling baru yang memakan uang dari mayat itu luar biasa. Misalnya kok tega sekali. Betul, Beb. Seperti itu. Mudah-mudahan segera selesai pandemi ini, entah dari Amin. Iya kan, supaya bisa taklim lagi, kita bisa kumpul lagi, menyambung tali silaturahmi dan ukhuwah. Seperti itu, biar semua kembali normal lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Dr. Habib Maher Al-Jufri, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga doanya. Semoga semua persoalan dengan Babe Aldo bisa cepat selesai dan bisa berakhir dengan baik semuanya ya. Dan mudah-mudahan kita juga berharap, saya yakin Babe Aldo berjuang dengan caranya, dan Dr. Habib juga berjuang dengan keilmuan dokter sendiri. Mudah-mudahan justru yang diharapkan masyarakat adalah adanya sinergi antara dokter dengan Babe yang begitu kritis dalam kebijakan-kebijakan yang kurang pas gitu ya. Jadi masyarakat ini punya dua lokomotif yang luar biasa nanti ke depannya. Harapan kita akan seperti itu. Amin. Oke, Bib, terima kasih dokter atas waktunya. Sama-sama, semoga sehat terus. Insya Allah kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, diskusi-diskusi. Banyak hal yang mau saya tanyain sama dokter sebetulnya. Amin. Ya, oke, salam buat keluarga di sana. Semoga insya Allah. Ya, salam untuk para habaib juga, salam hormat dari Jakarta. Insya Allah. Oke, Dokter Maher, terima kasih. Iya, Bang, sama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.